Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Senang sekali ya, kita berjumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras! Oke, Sobat Waras yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya, tetap menantikan video-video terbaru dari channel ini. Kita di-live-kan juga oleh Piong 7 Channel dan juga Christian Prince 6+62. Semoga tayangan kita ini bisa menambah wawasan kita. Dan jangan lupa untuk selalu budayakan like terlebih dahulu ya. Nah, like dulu video ini dan banjiri ya live chat dengan komentar-komentar yang waras. Oke, ini udah ada Bung Jaskin. Ya, salam Ibu Jaskin kali ini ya. Salam waras ya. Lalu Donald Reagan. Wah, salam waras ya kawan-kawan. Bisa dikonfirmasi apakah suara saya sudah jelas atau tidak ya? Mohon dikonfirmasi. Dan Sobat Waras, oke. Ibu Agustina, ya, Mbak atau Ibu ya. 507 ya, salam ya. Dan Sobat Waras, terima kasih untuk dukungannya untuk pelayanan Pavel di pedesaan. Kami sudah pesan material, tinggal tunggu kedatangannya ya. Mungkin hari ini atau besok materialnya sudah datang dan kembali saya tunjukkan bahwa saldo ya saat ini yang ada di rekening 63.561.277 rupiah. Ini sudah menjadi modal ya untuk membangun rumah ibadah dan ini lokasinya sudah kami bersihkan. Tinggal tunggu material kalau bukan hari ini besok ya. Pasir batu sudah diturunkan. Lalu bagi Sobat Waras yang tergerak untuk mendukung pelayanan pembangunan rumah ibadah di pedesaan ya pelayanan yang saya rintis bisa lewat yayasan Kristus Agaves lewat BRI ya rekening BRI nomornya ya 5233 10 45 736 532 atau juga yang di luar negeri pengen menabur ya bisa juga lewat PayPal ya @pavel88 channel. Oke, terima kasih untuk support dan dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan lebih jelasnya Sobat Waras bisa lihat di layar kaca untuk informasi rekening dan juga kontak ya bisa dihubungi. Oke, salam ya untuk Bung Edi ya, Edi Pranomo ya, Pak Darvian. Oke, mantap ya. Oke, suara saya bagus, terima kasih ya untuk Nobu. Oke, salam ya. Ya, Sobat Waras, netizen kembali membongkar ya kebohongan. Ya, katanya ya, kebohongan Ustadz Abdul Somad. Wah, apa aja nih kebohongan Abdul Somad? Ada beberapa yang saya temukan yang dibongkar oleh netizen. Pertama, ini ya. Pertama, seorang aktivis NU ya. NU bongkar ya. Katanya kan Somad ke Singapura kan hanya ingin berlibur ya, ingin berlibur. Tapi aktivis NU bongkar ya, kedok liburan UAS ke Singapura. Ada kegiatan ceramah provokasi SARA. Pemerintah antisipasi. Ya, jadi ini ya. Ini yang pertama. Nanti yang kedua kita akan bongkar lagi. Ya, seperti biasa yang sudah terbongkar katanya dia dideportasi. Ya, padahal dia bukan dideportasi, tapi dia memanas-manasi keadaan. Padahal dia itu ditolak masuk. Ya, karena banyak alasan. Singapura yang sudah dibeberkan selain penceramah radikal ya suka menghina agama non-Islam ya, mengatakan disalib ada jin kafir ya, bahkan ceramahnya katanya halal bom bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga akan kita bahas ya ini ya, katanya UAS ya, perasaan UAS saat ditahan di ruang sempit, katanya dia ditahan di ruang sempit ya.
sebelum dideportasi di Singapura. Katanya ruang sempit itu pas seperti liang lahat. Benarkah demikian? Nanti kita akan tunjukkan bukti ya. Ini menarik ya. Dan saya sudah menemukan ya beberapa bukti yang ditunjukkan oleh netizen. Yang pertama ini dulu Sobat Waras ya. Ya, ini aktivis NU bongkar kedok liburan UAS ke Singapura. Ada kegiatan ceramah provokasi SARA. Ya, pemerintah antisipasi ini dimuat kemarin ya, Selasa 17 Mei 2022. Ya, ini ya, UAS ketika dia ceramah marah-marah nggak jelas ini ya. Kontroversi ya, pelarangan masuk Ustadz Abdul Somad UAS ke Singapura terus bergulir. Terlebih sempat dikabarkan olehnya dia dideportasi oleh imigrasi setempat. Aktivis Nahdlatul Ulama NU Muhammad Guntur Romli menduga ada agenda lain yang tersembunyi di balik acara liburan UAS dan keluarga Singapura. Bahkan pihak Singapura pun sudah mengatakan bahwa UAS itu bukan sekedar berlibur ke sana, tapi ada agenda tersembunyi ya. Muhammad Guntur Romli yang juga diakrab ya disapa Gun Romli itu menduga ada kegiatan ceramah yang dianggap memprovokasi SARA ya di Singapura, karena itu pemerintah negara tersebut melakukan antisipasi. Siapa tahu ya turis cuman kedok, tapi ada kegiatan ceramah yang bisa dianggap provokasi, itu SARA di sana. Pemerintah Singapura harus antisipasi, kata Guntur Romli di akun Twitter pribadinya ya @gunromli pada Selasa 17 Mei 2022. Ya, Guntur Romli juga ya politisi partai PSI ya, itu juga mengatakan bahwa Singapura sebagai negara yang memiliki kedaulatan berhak melarang atau mengizinkan siapapun masuk negaranya termasuk UAS ya. Saya kenapa sih hanya seorang UAS kok sampai anggota dewan ribut rese, bahkan dari partai politik juga rese ya. Ya, negara ibarat rumah kita yang kita punya. Ya, kita punya hak untuk memperbolehkan dan menolak siapa yang mau masuk rumah. Apapun alasannya, ujarnya. Gun Romli lantas menerangkan pemerintah maupun masyarakat Indonesia tidak berhak memprotes masalah tersebut karena seperti yang dia katakan bahwa hal itu merupakan hak Singapura. Pertanyaan saya, kalau Singapura hancur ya gara-gara kedatangan Somad, kalian mau bertanggung jawab? Ya, gara-gara kehadiran Somad ya, lalu umat Islam di Singapura terprovokasi kalau misalnya Somad di sana ceramah, kalian mau bertanggung jawab? Ya mereka punya hak lah ya, walaupun Somad katakan sombong amat Singapura itu, negara kecil ya, tapi sombong minta ampun ya. Kalau kita kencing rame-rame tenggelam tuh katanya. Ya luar biasa ya. Kalau ditolak masuk rumah orang, ya nggak bisa protes ya, cuman bisa bertanya-tanya kenapa ditolak ya. Kalau ketahuan orang banyak cuman ya soal malu aja ucapnya. Ya seharusnya Somad ini jangan bongkar dong. Malu dong gitu kan. Mendingan diam-diam aja deh. Ini sebenarnya dia pengen cari simpati tapi sebenarnya dia harus malu dan tahu diri gitu loh. Ya, kok orang menolak saya ya, ada apa dengan saya? Kan gitu sebenarnya. Sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan jika pendakwa Somad atau yang akrab disebut UAS beserta keluarga dan temannya dideportasi oleh imigrasi Singapura. Pria asal Riau itu kemudian kembali ke Indonesia. Dalam video yang viral ya setelah dibagikan dibagikan akun Instagram pribadinya ya UAS official pada Senin 16 Mei 2022 dilihat bahwa UAS tengah ditahan dalam ruang kecil 1x2 meter. Nanti kita akan bongkar nih kebohongan ini ya. Seperti penjara di imigrasi. Setelah diintegrasi oleh petugas, kemudian UAS dilarang masuk ke Singapura. Namun setelah ditelusuri, UAS bukan dideportasi. Ini kebohongan UAS ini luar biasa. Apa maksud UAS menyebarkan hoaks? Dan ini berbahaya loh. Ya, ini penyebaran hoaks ini bisa kena pasal ini ya. Melainkan tidak diizinkan masuk ke Singapura. Pihak negara Singapura menolak ya, menjabarkan alasan penolakan masuk terhadap UAS dan keluarganya tersebut, dan sudah dibeberkan ya beberapa yang membuat UAS ditolak ya, selain penceramah radikal ya, dia juga suka mengkafir-kafirkan non Islam ya, bahkan dia juga
mengatakan disalib ada jin kafir tapi sampai sekarang tidak ditangkap-tangkap, itu juga yang membuat Singapura geram, ya. Jadi fix ya. UAS ini berbohong, mengaku dideportasi Singapura padahal ditolak masuk, dan saya percaya berita ini sudah kita ketahui bersama. Lalu Sobat Waras, ini ya, yang tidak kalah menarik yang akan kita bahas hari ini, ya, salam Pak Piong, salam Waras. Salam Waras, Pak Pavel, bagus, mantap. Oke, bagus ya. Sobat Waras yang pengen gabung silakan ya. Poin yang paling penting yang kita mau bahas hari ini, yaitu ini. Ya. UAS mengaku dia ditahan di ruangan yang sempit, ya. Nanti kita akan lihat benarkah ruangan itu sempit, ya. Perasaan UAS saat ditahan di ruang sempit sebelum dideportasi Singapura. Katanya pas seperti liang lahat. Wow, kalau seperti liang lahat berapa kali berapa itu ya? Kalau misalnya UAS tingginya 1,65 meter, ya berarti ya sekitar 1x2 ya. 1x2 ya, 1x2 Pak. Ya, 1x2 ya. Kita lihat ya, ini luar biasa nih. Ustadz kok mulutnya pembohong banget gitu loh. Suka sekali menyebarkan hoax. Apa maksudnya gitu loh? Apakah dengan cara itu dia ingin mencari simpati dari umatnya, ya? Dia ingin mencari simpati dari partai-partai kadrun, dia ingin mencari simpati dari anggota-anggota DPR kadrun, ya kita nggak tahu ya. Emang kalau misalnya UAS deportasi, kalian mau apa? Kalian mau lawan Singapura gitu? Walaupun mereka negara kecil ya, jangan dianggap remeh dong. Mereka tuh punya sekutu yang kuat-kuat juga. Ya, Anda jangan cari hal, jangan bahkan UAS ya menyerukan untuk berhenti ke sana ya, untuk jangan belanja ke sana dan lain sebagainya, tarik uang dari sana dan lain sebagainya. Emang lu siapa gitu kan? Emangnya masyarakat sebodoh itu gitu loh. Itu kan masa lalu, urusan lu. Harusnya lu bertobat, UAS, bukan malah memprovokasi. Jadi wajar sih menurut saya, wajar sih Singapura menolak dia. Yang pertama tukang bohong, yang kedua provokator, ya jelas. Ya, jelas ya. Dia mengatakan pas seperti liang lahat ya. Inilah penampakannya ya. Kalau liang lahat mah bukan kayak gini. Ini tinggi loh Pak Piong. Tinggi loh ini. Lebar loh ini. Baru sebagaimana lebarnya. Ini dia memang pintar sekali ya. Dia langsung foto atau buat video langsung di sudut ini ya. Di sudut ruangan ya. Dia membuat video itu ya. Atau foto itu. Ini langsung di sudut ruangan. Ini apa maksudnya ini loh. Jadi seolah-olah ruangan ini sempit banget. Bayangkan apakah ya keluarga, kalau misalnya ukurannya cuma 1x2. Bagaimana dengan istri, anak, dan keluarganya? Apakah juga masuk di ruangan yang sama? Atau ruangannya terpisah? Kalau masuknya di ruangan yang sama, ya tidak masuk akal kalau ruangan itu sempit. UAS, kok kalau bohong itu jangan bodoh-bodoh amat juga sih menurut saya. Ya, pendakwah UAS ya, atau Abdul Somad atau UAS, mengungkapkan perasaannya ketika mengalami deportasi, yang ternyata bukan deportasi, tapi ditolak masuk ya ke Singapura. Pada Senin 16 Mei 2022, UAS menyebut ya dirinya ditahan di ruang sempit yang ukurannya ia sebut sudah mirip dengan liang lahat. Bayangkan ini ya, cara dia memprovokasi ya, dan hanya orang-orang bodoh dan tolol yang mau terprovokasi dengan orang seperti ini. Diketahui setelah sempat mengunggah foto dan video dirinya ditahan di kantor imigrasi melalui Instagram @Ustadz Abdul Somad Official, UAS memberi penjelasan melalui YouTube. Ya, ini ya katanya yang ruangan sempit itu ya. Mana ruangan sempit ini? Ya, oke. Nanti saya sudah menemukan videonya ya. Dikutip tribunnews.sultra.com, dari wawancara YouTube, Hai Gus Official, UAS menjelaskan kronologi dirinya dideportasi. Info bahwa saya dideportasi imigrasi Singapura itu sahih. Ya, bukan dideportasi UAS, tapi Anda ditolak. Ya, betul bukan hoax tentang tegas UAS. UAS bersama istri dan anak serta keluarga sahabatnya berangkat ke Singapura dari Batam dengan naik kapal feri. Awalnya rombongan UAS tiba di Bandara Hak Nadim, Batam pada Senin pukul 10 ya lewat 10 WIB.
Kemudian pukul 13.30 WIB, rombongan UAS sampai menyeberang ke pelabuhan Tanah Merah, Singapura. UAS mengaku kedatangannya ke Singapura dalam rangka untuk liburan. Yang ternyata, ya bukan hanya sekedar liburan. Liburan terselubung ya, kata pemerintahan Singapura ini ya. Dalam rangka libur ini, kan memang hari libur. Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura, ujarnya. UAS heran mengapa dirinya dideportasi, ya. Dan petugas bandara atau imigrasi di Singapura pun tak memberi penjelasan lengkap. Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan, kata UAS heran. Menurut UAS, pihak kedubes Singapura di Indonesia harus bisa menjelaskan penyebab dirinya dideportasi. Dan sudah ada penjelasan ya, alasan ya, kenapa ya UAS ini ditolak ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan. Oke. Nanti kita akan tunjukkan kenapa dia ditolak ya. Ya, kita lanjut. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore ya in Jakarta. You have to explain to our community why did you country, why did you government reject us, why did you government deport us, ya. Anda harus menjelaskan kepada masyarakat mengapa negara Anda dan pemerintah Anda menolak kami. Mengapa pemerintah Anda mendeportasi kami? Tanya UAS. UAS pun memberi contoh. Seharusnya pihak Singapura bisa memberi penyebab jelas, misalnya apakah UAS tersebut terorisme, ya, terjerat terorisme atau kasus narkoba. Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena wabah narkoba? Ya, mesti dijelaskan tegasnya. Dalam sebuah dalam video tersebut UAS juga menegaskan segala dokumennya sudah lengkap. UAS kemudian menceritakan kronologi dirinya ditahan pihak imigrasi, yakni saat hendak keluar dari proses imigrasi, ya, kedatangan. Scan paspor, habis itu kemudian cap jempol, habis itu pas mau keluar saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustadz pun sudah, anak saya pun sudah. Saya yang terakhir, begitu saya mau keluar, baru tasku ditarik masuk. Paparnya memalukan ya. UAS pun ditanya-tanya oleh petugas dan tasnya pun ikut ditahan. Jadi pintu saya mau keluar, ya, kemudian ada satu pegawainya membawa tas saya. Saya disuruh duduk di pinggir jalan di dekat imigrasi itu. Iya ya. Mulai ya UAS memainkan ya ceritanya. Tas ini sebetulnya tas Uzazah, isinya keperluan bayi. Ya, jadi maksud saya mau mengasihkan tas ini ke Ustadz yang sudah lepas di sana tuturnya. Ya, UAS kemudian diinterogasi atas tujuan apa ia ke Singapura dan bersama siapa saja. Sang pendakwa kemudian menjelaskan apa adanya bahwa ia ingin jalan-jalan bersama keluarga dan sahabatnya. Akhirnya UAS digiring ke ruang yang sempit seperti unggahan Instagramnya. Saya dimasukkan ke dalam suatu ruangan, ya, lebarnya semeter. Wow, bayangkan cara UAS menciptakan kebohongan ya. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Oh, 1 kali 2 ya. Pas macam liang lahat. Oh, canda UAS. 1 jam saya di ruang kecil itu, ya, sambungnya. Bahkan menurut UAS, suasana di kantor imigrasi itu membuat anak sahabatnya menyadari bahwa mereka sedang ditahan. Anak kawan saya itu umur 4 tahun. Apa kata anak umur 4 tahun? Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun itu di penjara, kata UAS ya. Lagi-lagi ya, cerita ini benar dan tidak ya, urusan UAS lah itu ya. Selama berada di ruangan sempit itu, UAS tak hanya heran mengapa dirinya ditahan, tapi juga heran mengapa Singapura begitu berani melakukan hal itu. Emangnya siapa lu sehingga Singapura nggak berani? Ya, bagi UAS Singapura adalah negara kecil. Namun tindakan mendeportasi dirinya tanpa alasan jelas adalah bentuk kesombongan. Wah, ya. Dia mengatakan ini bentuk kesombongan katanya ya.
Ya, UAS kemudian menyebut bahwa Singapura berisi pendatang dan sebenarnya wilayah negara itu, ya, wilayah negara itu memiliki milik kerajaan Melayu. Diketahui UAS ditahan di sana, ya, selama 1 jam, sementara rombongannya berada di ruangan lain. Setelah 1 jam, UAS dikeluarkan dan bergabung dengan rombongannya, menghabiskan waktu 3 jam lagi di kantor imigrasi. UAS dan rombongan akhirnya bebas, ya, menjelang waktu maghrib ini, ya. Oke. Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura, memberi penjelasan mengenai deportasi UAS. Mulai akun Instagram resmi KBRI Singapura mengunggah klarifikasi terkait deportasi UAS ini pada Selasa. Dari unggahan Instagram tersebut, KBRI diketahui telah meminta penjelasan kepada otoritas Singapura atas penolakan masuk, ya, warga negara Indonesia. KBRI pun langsung menindaklanjuti kabar adanya deportasi atau penolakan masuk yang dilakukan imigrasi checkpoint, ya, authority ICA Singapura terhadap UAS dan rombongannya. Kedutaan Besar RI lantas melakukan kombinasi dengan pihak ICA Singapura guna menanyakan alasan penolakan tersebut. Hingga diketahui bahwa alasan deportasi beserta UAS, ya, beserta rombongannya, yakni karena tidak berhak, ya, atau eligible, ya, untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi. Penolakan masuk, ya, didasarkan alasan tidak eligible, ya, untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan imigrasi, ungkap KBRI Singapura pada Selasa 17 Mei 2022. Seperti dilansir Tribun Sultra. Penolakan dilakukan kepada Abdul Somad, ya, dan 6 anggota rombongannya, ya, sebut KBRI. KBRI Singapura juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri, Kemenlu Singapura, untuk menanyakan lebih lanjut alasan deportasi tersebut. Kini KBRI masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kemenlu Singapura atas nota diplomatik yang telah dikirimkan tersebut. Wow, seorang UAS ini luar biasa dia, ya. Sampai pemerintah sih turun tangan, ya. Ya gimana nggak turun tangan, ya. Didesak oleh DPR dan lain sebagainya ini, ya. Dan suratnya sudah dikirim, ya. Ya, kronologinya saya rasa nggak perlu kita bahas lagi karena itu sudah ini, ya, sudah luas. Kita langsung aja ke poin yang akan saya sampaikan tentang ruang sempit. Ruang sempit misterius itu. Apakah benar itu ruang sempit? Coba kita lihat. Ini, ya. Ini ada di TikTok juga ini, udah viral. Udah viral ini, ya. Coba kita putar dulu ruang sempitnya seperti apa ini. Oke. Katanya ruang sempit, ya, tapi lihat, ya. Ini luas banget, ya. Luas banget, katanya 1 x 2 meter, ya kan? Tapi isi mereka 7 orang semua masuk dalam ruangan ini, ya. Bahkan anak-anaknya masih bisa bermain-main di sini. Oh, ruang sempit. Inikah yang disebut dengan ruang sempit? Kenapa sih kalau nggak bohong itu nggak asik, ya? Apakah gambarnya kurang lebar? Coba saya perlebar, ya. Oh, nggak mau deh, ya. Oh, nggak mau, ya. Segitu aja lebarnya ini. Ya, jadi ini bukan ruang sempit, kawan-kawan, ya. Ya. Ya, coba kita lihat, ya, keterangan video ruangan sempit ini, ya. Keterangan ini, ya, ini dimuat oleh kata kita. Benarkah UAS, ya, ditempatkan di ruang sempit? Ya. Ya, kita baca dulu ini. Supaya jelas, ya. Benarkah UAS ditempatkan di ruang sempit?
Mau nanya nih sama Ustadz Abdul Somad, apa hukumnya seorang Ustadz seperti Anda berbohong? Apakah cukup istighfar seperti yang dikatakan kali ZA Basalamah? Bagaimana jika ada kebohongan? Ya, bagaimana jika ada kebohongan? Anda kemudian berhasil memprovokasi dan akhirnya terjadi keributan. Dan memang sudah ada keributan sih. Ya, DPR yang tertentu juga ribut. Apalagi umatnya juga ribut. Ini syukur-syukurnya bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia nggak tahu lah jadi apa ini ya. Syukurnya di Singapura ya. Bahkan katanya UAS juga sudah, kalau saya nggak salah baca tadi, UAS juga sudah berkoar-koar ya, memprovokasi supaya jangan lagi belanja produk Singapura ya. Jangan lagi ke Singapura katanya gitu ya. Iya, memprovokasi dan akhirnya terjadi keributan sehingga mengakibatkan adanya korban orang yang tidak bersalah. Bukankah itu lebih besar dari dosanya? Bukankah ini namanya fitnah? Ya. Katanya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi Anda itu jauh lebih kejam daripada seorang pembunuh. Jika seorang pemuka agama saja berbohong dan memfitnah dengan begitu mudahnya, bagaimana dengan mereka yang mengikuti apa yang diajarkan? Betul ya? Seorang pemuka agama saja berbohong dan memfitnah dengan begitu mudahnya. Bagaimana dengan mereka yang mengikuti yang diajarkan? Jadi jangan heran ya. Ya, kalau sekelas Ratna Sarumpait juga tukang bohong, tukang berita hoax. Ya karena ustadz mereka juga ya melakukan hal ini gitu loh. Ya bahkan kalau saya nggak salah, ada ayat kalau nggak salah ya, katanya Allah itu apa ya, uh, se sepandai-pandainya, lupalah saya itu ya, nanti coba dicarilah. Apakah yang dia ajarkan itu bisa dipertanggungjawabkan? Melihat begitu mudahnya dia berbohong. Bagaimana bisa pengikutnya yakin yang dia ajarkan itu benar? Oh ya, by Oktamatija. Jadi ini ya, luar biasa katanya bohong itu lebih kejam dari membunuh ya. Ya ini, ya saya rasa itu aja. Ya, jadi jelas UAS tidak ditahan di ruang sempit kawan-kawan ya. Ruang itu ruangan luas, lebar. Tapi saya nggak tahu apa alasan UAS sehingga dia mengatakan dia ditahan di ruang sempit. Ya, apakah ini tujuan dia supaya mendapatkan simpati dari umatnya? Kalau saya sih nggak simpati ya. Bahkan sekelas Timur Leste aja, saya baca tadi, Timur Leste pun pernah menolak UAS. Bayangkan. Artinya memang orang ini berbahaya gitu loh. Bahkan BNPT kalau saya nggak salah pernah merilis UAS salah satu ya, penceramah yang berbahaya yang radikal. Termasuk Felix Yao dan kawan-kawan. Jadi wajar ya kalau pemerintah Singapura itu menolak kehadiran UAS. Begitu kira-kira kawan-kawan. Yang pengen join langsung aja masuk ya. Linknya saya kasih di live chat. Ya silakan Pak Piong, Pak Stanley, salam waras. Salam waras, Pak Piong dulu lah. Salam waras Pak Stanley, salam waras Pak Pavel, dan salam waras untuk kita semua. Semoga setelah dibongkar semua orang menjadi pada waras ya, termasuk ya mungkin pendukung-pendukungnya UAS ini. Ya, terima kasih Pak Pavel. Jadi Pak Piong, yang membongkar ini netizen Pak Piong. Kita cuma membacakan saja hasil temuan ya, para netizen. Iya, maksudnya dengan kejadian. Dulu ya. Iya. Halo. Lanjut Pak. Oh lanjut ya. Iya. Ya, maksudnya dengan kejadian ya Pak Pavel ya secara umum kita lihat masalah diusir ataupun dikembalikan ataupun deportasi itu kan memang kembali lagi hak dari tuan rumah ya karena dia mempunyai pertimbangan. Ya pasti orang ini bermasalah. Kalau tidak administrasi berarti kelakuannya yang bermasalah. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dibesar-besarkan gitu loh. Karena bagaimanapun si UAS ini kan warga masyarakat biasa, Pak Pavel. Jangan ada diskriminasi
Kalau orang biasa, pemerintah tidak sibuk, ya bahkan UAS bilang minta DPR untuk bertanya, menanyakan. Waduh, siapa sih? Makanya kata siapa Abu Janda ya, emang lu siapa gitu. Jadi menurut saya nggak usah lah dibesar-besarkan ya. Memang kalau memang kenyataannya Singapura menolak ya haknya dia. Begitu juga waktu warga dari Australia masuk ke Indonesia lalu dikembalikan lagi. Ya, jadi begitu juga waktu UAS pergi ke mana, ke Timor Leste atau ke negara mana itu, langsung di Timor bandara itu, Leste, Jepang, Belanda ya pernah menolak belum dia juga. sampai masuk. Oh, Dia di pesawat aja sudah dikembalikan lagi. Jadi iya. hal biasa gitu, hal biasa. Kenapa di Singapura ini di apa namanya itu dimainkan gitu oleh UAS? Padahal dia sering ditolak. Nah Biasa, orang Pak. kalau sering ditolak, Dekat Pilpres ini, Pak. Biasa. Cari panggung semua ini, ih, Pak. Para itu politikus. dia Pak Pavel. Yang bikin besar ini para politikus ini, Pak. jadi nggak usah lah dibesar-besarkan ya. Kalau emang udah ditolak di negara-negara mana ya sudahlah. Lagi ngapain juga Anda juga berpergian atau katanya berlibur ke negara-negara yang Anda bilang kafir. Nggak usah lagi ada cari gara-gara. Apalagi Anda mau ke Amerika, Anda sering jelek-jelekan Amerika, Eropa, bilang kafir. Jangan, jadi lupakan sudah negara-negara Barat itu, ya walaupun di sana mungkin ada warga Muslim mengundang, tetapi kalau menurut saya Pak Pavel ya, kalau saya ini pendeta seumpama gitu ya, saya bilang apa namanya di luar Kristen itu kafir. Pokoknya negara-negara kafir kita tahu sendiri, misalnya negara kalau menurut Kristen ya kan berbeda berarti negara Arab gitu ya. Lalu saya pergi ke Arab, saya udah bilang misalnya kafir kalian berbeda dengan kita. Ya misalnya saya orang Kristen lalu bilang kepada yang berbeda agama kafir, ya berarti di luar itu ya negara-negara Arab ya, kan negara saya kan Kristen berarti Eropa, Amerika. Lalu saya pergi ke Arab. Lah, harga diri Pak Pavel, teman-teman dan saudaraku semua, Oh, mulut loh, jangan, mulut. jangan menjilat ludah sendiri gitu loh. Iya. Jadi bagaimana ya saya mau bilang ya, jangan di mulut tapi hati ini merindukan negara itu. Ya, jadi sudahlah. Menurut saya ini memang nggak tahu apakah ada sesuatu hal di belakang ini. Jadi kalau biasa dia ditolak oleh negara-negara ya begitu juga Singapura ya biasa aja gitu. Nggak usah diheboh-hebohin minta dukungan DPR. Sampai KBRI pun sibuk. Sampai katanya presiden juga menghubungi KBRI. Apa-apaan ini? Sama semua. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak terkenal lalu ditolak oleh Singapura? Di mana pemerintah? Nggak ada suaranya. Apalagi menurut Singapura penjelasannya adalah Somad ini dikenal sebagai penceramah ekstremis. Luar biasa. Ya, betul. Luar biasa. Menurut saya ini prihatin ya kita sebagai warga negara Indonesia dibilang oleh Singapura mempunyai warga negara yang ekstremis. Mengerikan ya. Ini negara Singapura kecil berani terhadap Indonesia yang bilang bahwa Somad ini penceramah ekstremis dan maksudnya mengajarkan degradasi atau apa yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras. Bayangkan Singapura, multiras dan multi agama Singapura. Betul. Misalnya Somad, ini yang pernyataan dari pemerintah Singapura. Misalnya Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid, tulis Kemendagri Singapura. Lalu dirilis juga, dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan, nah ini yang lagi viral, beberapa tahun yang lalu, di salib Kristen tinggal jin, kafir.
Selain itu, Somad juga secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir. Jadi mereka memang penceramah-penceramah yang dibilang ini ya ekstremis ini memang sudah ditandai Pak Pavel. Saya tidak tahu apakah dia menonton YouTube atau memang dia punya mata-mata gitu, mengeker siapa penceramah-penceramah yang akan merusak keberagaman di Singapura. Singapura itu luar biasa Pak Pavel. Semuanya tertib, ya, dia tidak pandang agama, ras apa semua. India ada, ya, Melayu ada, Cina ada, Indonesia juga ada. Jadi dia mengeker, dia tidak main-main terhadap penceramah-penceramah ataupun teroris ini yang mencoba masuk di wilayahnya, dia sangat protek. Jadi kalau Anda mau bebas bersama keluarga, traveling ke dunia manapun tidak ditolak, ceramahlah yang baik, berceramahlah dengan adem, ya, yang bikin manusia ini tidak emosi, tidak panas, ya. Kita lihat Singapura, kan ada juga Muslim di sana. Tetapi Muslimnya bagaimana? Dia baik. Dia tidak dikit-dikit demo, ya, dikit-dikit melarang tempat ibadah. Saya belum pernah dengar tuh Pak Pavel ya. Coba kalau ada didengar di Singapura melarang ke tempat ibadah, misalnya umat Kristen atau umat Hindu atau Buddha di Singapura itu dari Muslim ini demo di Singapura. Saya belum pernah lihat gitu. Ya, itu menandakan bahwa mereka itu sangat memperhatikan multiras dan multi agama yang sudah mereka jaga, dan dia tidak mau dirusak oleh orang-orang yang ekstremis, penceramah ekstremis, ya, menurut kementerian di Singapura. Belum lagi dengan menyebut kafir. Lalu Anda mau pergi ke negara kafir. Cobalah pakai logika, ya. Lalu saya lanjut kepada saya nonton juga tetapi diulang tentang yang di TV One, bahwa memang ada provokasi juga ya, yang ya termasuk si Egy Sujana, lalu si wakil ketua MUI ya, Anwar Abbas atau siapa ya itu, Anwar Abbas ya. Nah itu bahaya kalau ini tidak dijelaskan gitu, karena nanti akan pokoknya mengarah kepada hubungan yang renggang Indonesia dan Singapura. Ya ampun, saya bilang, kenapa bisa larinya ke sana hanya gara-gara UAS? Siapa? Makanya kata Abu Janda, emang lu siapa? Abu Janda itu luar biasa. Emang lu siapa? Betul. Jadi janganlah kita membeda-bedakan ya, pemerintah, baik pendeta, ulama, kiai, evangelis, maupun agama-agama lain. Kalau dia ditolak, ya ditolak saja. Memang dia punya masalah. Itu hak negara. Begitu juga Indonesia. Kalau ada dari luar ya, yang mungkin ekstremis, penceramanya mau masuk ke Indonesia, akan menjadi mengganggu keharmonisan Indonesia, ditolak. Nggak perlu juga sih dijelasin sebenarnya. Karena orang juga udah tahu. Nah ini sebenarnya nggak usah dijelasin, orang juga sudah tahu kenapa UAS ditolak gitu loh. Karena administrasi lengkap, semuanya lengkap. Berarti kan ada something. Sebenarnya nggak usah dikejar ditanya, tetapi karena dikejar ditanya, akhirnya dibuka oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura. Dan feeling dan dugaan ternyata benar. Ternyata dia adalah sebagai penceramah ekstremis. Ya, jadi sangat tidak mungkin masuk di Singapura yang masyarakatnya multiras dan multi agama, dan tidak ingin Singapura ini ada provokator yang masuk yang masuk ke dalam, sehingga membuat Singapura ini yang sudah baik, yang sudah maju, yang sudah enak dipandang, disiplinnya bagus, akan rusak ya melalui orang-orang yang datang dan tidak diinginkan. Mungkin itu dulu Pak Pavel. Lanjut dulu Pak. Iya, terima kasih Pak Piong. Ini ya, sebelum saya lanjut, UAS ini ada 6 alasan yang dibongkar, 6 poin ya, ada 6 poin ya. Yang pertama, sorry Pak Pavel, satu Pak Pavel. Yang tadi Pak Pavel bilang katanya 1 kali 2 itu pertama Pak Pavel, dia dipisahkan memang dengan keluarga.
Jadi dia sendirian di situ, di 1 kali 2 meter itu. Lalu setelah berapa jam baru dia digabungkan dengan keluarganya di tempat yang lebih besar itu. Awalnya dia sendiri di situ. Mungkin disuruh berpikir apakah selama ini kamu sikap perilakumu sudah benar atau menyimpang atau mengajarkan orang jadi kafir atau bagaimana. Mungkin di situ dikasih merenungkan dulu di 1 kali 2 meter. Tetapi itu tidak 1 kali 2 meter. Saya rasa tingginya lebih itu Pak Pavel. Iyalah, biasa kan dia melebih-lebihkan itu. Iya, ini ya, Singapura, ini alasannya ya, 6 poin. Alasan Singapura menolak UAS ya. Singapura menganggap UAS menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan ya, itu ya. Lalu pernyataan UAS soal bom bunuh diri dijadikan alasan Singapura ya, yang Papi yang sudah ucapkan tadi ya. Singapura menilai UAS pernah merendahkan komunitas agama lain. Ya, di Indonesia ini banyak ya. Kekristenan terlebih khusus dia mengatakan ada jin kafir ya di salib itu ya. Ini Abdul Somad UAS menyebut non-muslim kafir ya, itu sudah jelas. Ini yang kelima nih yang menarik. UAS dinilai masuk Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Dinilai berpura-pura walaupun UAS mengatakan dia ke sana mau wisata, tapi UAS dinilai masuk Singapura dengan berpura-pura. Ini menarik ini ya. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa masuknya pengunjung asing ke wilayahnya tidak bisa secara otomatis. Setiap orang akan dinilai berdasarkan kepantasannya masing-masing, kasus per kasus. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan ya kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan perpecahan. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura, katakan menjadi ya namanya negara itu curiga itu wajar loh. Bahkan saya pernah ketemu seorang tentara, katanya tentara itu memang harus curiga, katanya begitu. Oke, lanjut dulu deh, silakan Bung Stanley, silakan. Shalom, Om Pavel, Om Piong, sama semua yang ada di ruangan dan menonton. Salam. Ya. Mau nanya dulu Om Pavel, si UAS ini lewat jalur laut ya? Ya, lewat ke Singapura. ferry dia. Kenapa nggak lewat pesawat? Kan tajir, capek Iya, bukan amat. masalah itu Pak. Siapa tahu bisa lolos. Kalau pesawat sudah pasti dibalikin. Kalau itu kan siapa tahu dia lolos. Itu jadi kita harus, kalau orang yang udah biasa naik kendaraan ya, apalagi saya misalnya kita punya duit, ngapain saya harus naik mobil ke sini dulu? Berarti kan tanda tanya, ini pertama ya kan. Terus berapa hari dia liburan di sana? Sekarang hari Rabu ya kan? Hari Jumat dia masih di sana nggak? Oh pasti ceramah dong di sana kan? Itu kita harus pikirin juga gitu loh. Terus bangsa kita kan kurang pengetahuan sejarahnya, kurang ya, terutama sama negara tetangga ya. Di era modern Singapura, saya lupa tahun 60 atau tahun 70 pernah mengalami konflik antara orang Melayu dan orang Chinese. Mereka belajar dari itu. Dan ketika ada orang-orang modelannya kayak UAS ya, mau coba masuk ke sini, ya dibalikin lagi, disuruh pulang. Itu banyak, itu hal yang nggak pernah, yang kemarin saya tonton juga di TV One nggak pernah diangkat. Harusnya diangkat karena mereka belajar. Kalau negara kita kan pembiaran ya, dengan framing-framingnya UAS. Itu jawaban dari pihak kedubes Singapura itu skakmat loh. Di balik, di belakang salib ada jin kafir. Mau jawab apa dia? Siapa yang mendukung dan membenarkannya? Ya berarti yang tidak toleran sama agama gitu loh. Dan karena kita alami salam waras, kalau orang waras kira-kira di Eropa ditolak, di Hong Kong ditolak. Kenapa yang heboh cuman ke Singapura aja yang heboh? Kemarin di Hong Kong ditolak, ke Timor Leste, malah saya baru dengar ngapain juga aja ke Timor Leste. Kan? Di Bali aja diusir. Segala di Bali aja diusir. Ya kan? Di Bali diusir. Saya baru dengar ini, di Bali diusir. Ya waktu dia mau ceramah itu di Bali kan Ustadz Abdul Somad mau ceramah waktu di Bali. Saya baru dengar.
kalau di Bali. Di Google waktu itu orang Bali nggak mau. Pas sudah nyampe situ disuruh pulang, diusir kan berarti. Ada di videonya di Google, Ustadz Somad mau ceramah di Bali kalau nggak salah. Bapak mungkin kita pada lupa gitu kan. Di Bali aja diusir. Nanti Om Pavel coba cari deh di YouTube banyak gitu. Ya, berarti ya emang orang ini bermasalah itu aja. Dan kita nih harus berhati-hati ya, sekarang era modern, jejak digital. Ya, masa kalah sama Edis TV? Edis TV aja bisa ke Singapura ya gak? Terus apalagi tadi tuh? Ya memang benar, UAS itu siapa? Apa yang udah dibikin buat negara kita? Ya kan? Kalau kemarin ada beberapa tahun lalu tim bulu tangkis Indonesia nyampe di Inggris waktu itu masalah COVID, ditolak, nggak boleh bertanding. Ya kalau nggak boleh tanding kan sama juga disuruh pulang kan. Nah itu kita minta jawaban satu hal yang pas lah. Nah, tapi kalau dia siapa? Apa yang kontribusinya buat negara ini apa? Gitu loh. Baru sekarang aja ngomongin masalah persatuan dan kesatuan. Di mata hukum semua orang itu sama. Ya. Saya pernah masuk ke luar negeri ya. Waktu itu mungkin habis banyak kasus pemboman lah. Ya. Teman saya pakai tas model ransel gunung tuh. Justru dia yang paling ditanyain paling banyak gitu. Apalagi yang dia punya nama kayak UAS ya. Cepet. Nah, kasus Ade Armando ya. Pelaku-pelaku ditangkap dengan scan muka. Dan ternyata ada yang salah ya waktu itu. Apalagi dia tinggal udah masuk di scan aja langsung keluar tuh. Apa aja tuh beritanya. Itu aja Om Pavel. Makasih Om Pavel. Halo. Halo, sudah ya? Sudah Pak. Om. Sudah, Sudah Pak Om, Pio. makasih banyak. Mungkin Om Pavel Ya. lagi nyari kali yang diusir dari Bali. Ya, Iya, lanjut ada Miss. itu. Lanjut Miss. Iya. Sorry, ada Betul, tamu Pak. mendadak tadi. Sorry, Pak Piong. Ya, silakan lanjut. Betul, Pak. 2017 Desember. Dia pernah diusir dari Bali. Itu. Suara saya bagus gak? Kedengaran gak, Pak? Jelas. Ini katanya dia ini Iya. ajak boykot. Waduh. Ya, UAS ajak alihkan uang untuk wakaf. Waduh, dia katanya uang dari Singapura mendingan daripada belanja ke Singapura mending uangnya katanya apa? Bangun pesantren katanya ini. Hahaha. Dia kurang pengetahuan lah ya sebenarnya. Kita anggap aja dia lah kurang pengetahuan. Ya. Ya. Kalau saya sih punya komentar tentang ini. Teman-teman tahu dong, setiap orang itu kalau di rumahnya mah dia diterima dengan baik, ya enggak? Di rumahnya oleh saudara-saudaranya, ya istilahnya buat bapak ibunya seorang anak itu kayak emas, gitu kan? Tetapi bagaimana dengan orang luar? Bagaimana dengan orang luar? Apakah orang luar menganggap dia emas juga? Tergantung kelakuannya dia. Ya enggak? Kalau di keluarga mah diterima. Pertanyaan saya, Ibu Hadasa anggap UAS emas tidak? Wadah. Karena saya udah merasakan. Enggak banget. Jadi saya berterima kasih sih sebenarnya sama Singapura. Karena saya berterima kasih kepada Singapura. Saya berterima kasih juga kepada orang-orang pejabat-pejabat Indonesia, orang-orang besar, public figure di Indonesia yang menuntut Singapura untuk memberi penjelasan. Terima kasih secara khusus dari saya ya, sebagai seorang Kristiani. Saya berterima kasih Anda menuntut dari dari Singapura. Dan saya juga berterima kasih kepada Singapura karena mereka memberi penjelasan. Ya. Karena dengan begitu kita tahu seperti yang saya bilang tadi itu,
UAS mungkin di Indonesia dihormati. Seperti Pak Dli John bilang kan, UAS itu seorang terpelajar, akademisi, gitu kan. Temannya UAS juga mengatakan demikian. Dia lulusan sarjana S1 dari Al-Azhar, Kairo. Lulusan S2 dari Maroko, S3 dari mana gitu kan. Seorang terpelajar, seorang yang dihormati. Dihormati di keluarganya sendiri. Tetapi di luaran apakah dia dihormati? Di depan kamu UAS emas. Ya, keluarga kamu, saudara kamu. Tapi di luar terbukti dia tidak cukup layak untuk masuk sebuah negara yang katanya negara kecil, negara yang amat kecil, dikencengin rame-rame juga tenggelam katanya. Nah, kata-kata itu menunjukkan sebenarnya dia juga bukan orang terpelajar. Setuju, Bu. Setuju. Kalau kamu ajak orang-orang kencingin rame-rame Singapura, emang Singapura akan tenggelam? Belum. Kamu baru buka nana kamu aja, kamu udah ditangkep, bayar denda. Seberapa banyak kamu yang kamu ajak, yang kamu provokasi untuk buka celana dan kencing rame-rame di sono, sebegitu banyaklah nanti denda yang diterima oleh orang Singapura. Kalau orang Singapura bersih, nggak bisa kencing sembarangan, kena denda kamu. Jadi devisa buat mereka itu, kalau kamu ajak orang Indonesia kencing rame-rame di sono. Kan otak nggak dipakai, dari mananya dia orang terpelajar? Kalau dia seorang yang banyak diikutin, ngajaknya modelnya kayak begitu. Seorang terpelajar, seorang dokter, apa iya ngajakin ngomong dari mulutnya, ngajakin kencing rame-rame? Apa iya? Apakah dia layak untuk seorang terpelajar? Nggak layak. Nggak ada orang. Jokowi ngomong seperti itu, modal Jokowi. Ya. Nggak bisa dia orang ngomong seperti itu. Dia posisinya seperti apa? Lah si UAS ini seorang ustadz bawa agama, ngajak orang kencing rame-rame. Halo, Ibu Miss Rasa, kok termute? Jangan-jangan? Oh iya, termute, sorry. Ya, Miss, jangan-jangan UAS rencana ke Singapura mau kencing kali. mau kencingin itu, selang-selang gitu, tapi nggak jadi. Akhirnya marah dia kali ya. Iya, ada tahu itu Pak. Aneh-aneh aja. Lagian Pak ya, gini ya. Dia mau datang ke negeri orang. Di Malaysia, di Singapura kan orang modis-modis. Nanti dia selangkah keluar dari hotel. Astagfirullahaladzim. Selangkah lagi, astagfirullahaladzim. Selangkah lagi, nyebut melulu. Ya kan? Kita mana tahu pulang-pulang dari situ dia mau ceramah apa. Oh, Singapura begini. Ya rusak nama baik negara orang dikata-katain. Ya kan? Ya lu di Bali aja, di Indonesia aja lu nggak diterima, apalagi di Singapura. Singapura itu bukan siapa-siapa, saudara bukan, temen bukan. Nah di Bali lu nggak diterima, nggak layak. Karena siapa itu? Karena lu sendiri kelakuanmu. Dan saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Singapura secara jelas mengatakan bahwa kata-kata dia yang mengatakan disalib itu ada jin. Dia ngata-ngatain orang Kristiani, menghina ajaran Kristiani, itu dipandang penting oleh orang Singapura. Dipandang tidak layak oleh orang Singapura. Sementara di Indonesia didiamkan. Ya, perlu nih, simak nih orang pejabat-pejabat Indonesia nih.
Singapura menganggap itu sesuatu perbuatan yang rendah. Sehingga seseorang tidak layak masuk Singapura. Tetapi di Indonesia, dia dianggap mampu, maklum, wajar, cukup tabayun. Terima kasih. Dan itulah pandangan orang luar. Singapura itu negara yang sekuler. Presidennya aja muslim perempuan. Ya. Tapi dia memandang apa? Kelakuannya si UAS ini ndak layak. Itu kalau itu enggak diterima di sana, apa artinya? Ya ndak layak masuk ke Singapura. Kalau mau kasar-kasaran ya, hus, sana lu, hus. Kan kayak begitu. Nggak berharga. Sedangkan saya, ke sana bukan cuma saya, mungkin teman-teman yang lain, bisa masuk dengan bebas ke sana. Ke Singapura diterima, dengan hormat, dilayani, sebagaimana semestinya. Ya lu, nggak layak. Kenapa? Karena kelakuanmu. Gitu. Oke, di Indonesia, saudara-saudaramu banyak. Kamu tutupin. Dibilang wajar-wajar aja ngomongnya. Gitu. Halo Pak Mantap, Pavel, mantap. saya kedengaran nggak? Mantap, iya. Nah, itu satu ya. Jadi, oke, Indonesia nggak menyampaikan, nggak mempedulikan isi kita hati kami yang orang Kristen di Indonesia, nggak apa-apa. Tetapi nyatanya orang negara lain tahu apa yang diisi hati kami. Ya, berarti ada standar yang berbeda dari orang Indonesia sama orang luar sana ya. Dan kita tahu sendiri kan, teman-teman udah kasih tahu tadi, banyak negara yang udah menolak dia. Jerman, Swiss, Eropa secara keseluruhan. Timor Leste, Singapura tambah. Ya kan? Kita nggak tahu nanti dia pergi lagi kemana. Liburan pergi ke negara kafir. Bentar-bentar setiap hari ngata-ngatain kafir, tapi mau senang-senang di sono. Nah, tahan dong. Sama kayak jangan merayakan ulang tahun itu budaya kafir. Tapi begitu dia ulang tahun perayaan juga, itu kan munafikun. Ya kan? Ketahuan nih orang nih, ketahuan. Apa yang dia omongin itu dia nggak jalankan sendiri. Dia nuduh-nuduh orang kafir tapi mau datang-datang nggak diizinin, ngambek. Dia sendiri lagi yang pamer duluan di Instagramnya. Ya, dia sendiri. Nah, kalau soal dia mau ini Singapura ya Pak, mau boykot, jangan salah UAS, biar supaya kamu tahu, pakai otak, investasinya Singapura di Indonesia itu gede. Investasinya Indonesia, kalau mereka tarik modal kita, ada berapa banyaknya nanti yang akan kena imbasnya. Jadi jangan sembarangan ngomong, boikot Singapura. Nggak ada di dunia ini negara yang bisa berdiri sendiri tanpa negara lain. Lihat itu Rusia. Lihat Rusia, mampu nggak? Bentar lagi juga itu hancur. Negara dia udah besar, tapi bisa hancur. Karena nggak bisa seenaknya kita bilang boikot. Nggak bisa seenak-enaknya. Singapura juga punya kekuatan di Indonesia. Pemerintah kita berusaha menarik investasi dari Singapura untuk datang ke Indonesia. Tetapi, nah kamu mencoba-coba sok tahu. Mana kamu dokter, tapi begitu cara ngomongnya. Nggak dipikirin. Dokter apaan? Kencingin rame-rame. Ya, itu omongan orang pasar. Itu omongan orang pasar, bukan orang berpendidikan. Wah, ini ada video barunya UAS ini, Pak Misadasa. Ternyata dia Apa ini tuh? Kenapa?
pengusung khilafah juga ternyata dia ini. Kita dengar videonya ya. Waduh. Ini manusia kampret juga ini ya. Khilafah juga dia ini. Khilafah juga ternyata ya. Penyelesaian umat ini hanya apa itu khilafah? Oh, penyelesaian katanya apa ini khilafah Untuk katanya. umat ini khilafah. Ya. Mungkin ini yang membuat UAS ditolak imigrasi di banyak negara. Ideologi Udah, khilafah untuk iya. mengubah Pancasila. Ini udah jelas ini ya. Betul. Solusi pasti. penyelesaian umat ini hanya apa itu khilafah? Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Oh, Pak Ustaz, itu khilafah buatan-buatan Ustaz. Nah, mantap. Jejak Ya. digital sangat kejam. Jadi udah tahu ya bahwa dia memang ekstremis katanya Singapura. Ya, ekstremis ya. Dan dia pengusung khilafah, pendukung khilafah dia ini. Iya, ekstremis. Dia ingat gak ketika pemimpin-pemimpin Eropa mengatakan ekstremis, protes di Indonesia. Iya. Memang ya itulah cap dari luar untuk seorang UAS. Dia ekstremis. Buat kamu dia memang mungkin dia itu guru, ustaz, terhormat. Tapi buat tempat lain, buat mayoritas dunia ini, bagaimana kalau mayoritas semuanya mengambil? Kita belum tahu nih. Coba aja kita ngarepin dia pergi misalnya ke Thailand. Ditolak nggak? Biar semakin dia sering mau liburan ke luar negeri, semakin kita tahu dia itu ekstremis di mata siapa. Kan? Dia ekstremis di mata siapa? Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak Pavel. Jelas Pak Pavel. Khilafah itu sudah jelas itu. Ya, jadi memang jelas ya. Jadi jangan mimpilah Indonesia menjadi khilafah ya. Orang-orang seperti ini nih, aduh mampus aja lah menurut saya. Bikin rusak negara loh. Solusi bagi umat ini, dengar dulu videonya sekali lagi. Saya mute dulu saya supaya jangan bergema. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu khilafah? Tegak. Katanya hanya satu solusi penyelesaian umat. Hanya satu. Bayangkan. Khilafah katanya ya. Hanya khilafah, maka selesailah masalah. Hasil. Oh, Pak Ustaz, itu khilafah buatan-buatan solusi. Ya, jadi jelas ya. Makanya Singapura juga nggak mau ya. Orang seperti ini kalau di ini ya. Pak Dimasukkan ke Pavel. negara- Pak Pavel. Ya. Pak Pavel. Halo Pak Pavel. Iya, silakan Bu. Iya. Supaya ini ya buat si UAS itu ya, yang katanya orang berpendidikan, tolong kalau bicara berpikir dulu. Supaya dia tahu, mungkin dia nggak tahu, dia nggak punya kurang pengetahuan, kasih tahu dia. Investasi terbesar di Indonesia itu adalah dari Singapura. Itu nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau dia mau ajak boikot, berpikir. Gunakan otak kamu. Siapa nanti yang akan jadi korban? Apakah orang Indonesia, rakyat Indonesia, yang notabene-nya adalah yang suka dengerin kamu, yang ngikutin kamu, follower kamu, atau Singapura? Ya, itu pikirin itu. Kalau kamu memang orang berpendidikan. Itu aja Pak Pavel. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu. Silakan. Abang JL Tobing. Buka mic-nya, Pak.
Hai Pas Hafal, salam Pak Piang. Salam, salam, salam. Teman yang Shalom, terkasih. shalom. Ya, menarik ya Pak ya. Jadi sudah terang benderang ya. So what is the reason ya Pak ya? Apa alasannya UAS bukan dideportasi ya Pak ya? Jadi beliau tidak diizinkan masuk ke wilayah Singapura. Jadi supaya teman-teman jangan salah mengartikan deportasi Pak, karena beliau masuk ke tanah merah itu masih di dalam red line-nya gitu loh Pak. Yang lain sudah keluar, tapi beliau sudah masuk sistem loh Pak. Jadi Singapura itu Pak Pavel, itu negara walaupun katakan hanya satu titik di peta, tapi national security-nya adalah the best in the world loh Pak. Ya, kita nggak bisa Pak. Even kita pintu masuk terbesar itu adalah di Johor Bahru Pak. Itu bisa tiap pagi tuh 20-30 ribu pakai motor Pak. Pekerja dari Malaysia itu masuk Pak. Itu per motor itu cuma 1 menit Pak. Karena mereka udah pakai sistem Pak. Ya. Yang kedua, tadi ada Pak Papa yang mengatakan ada himbauan supaya boykot segala macam. Tolong teman-teman ya, yang tidak waras ini catat. Singapura itu ada 14%, katakanlah let's say 14% dari 6 jutanya ada berapa ratus ribu Pak. Warga Singapura yang turunan Melayu dan Muslim. Dan mereka ini semua itu ada di semua sektor. Bahkan di pihak Immigration Checkpoints Authority-nya Pak, itu mungkin 40-50% tuh. Itu orang-orang Singapura turunan Melayu Pak, yang Muslim. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, sangat rentan. Kita di sana ada tenaga kerja informal Pak, di rumah tangga. Itu ada 60 ribuan mungkin Singapura itu. Ya. Itu Pak, mereka tuh tiap hari Sabtu Minggu tuh, itu mereka itu off itu di rumah di tempat-tempat mall, itu paling gampang kalau disusupin dengan khilafah ini loh Pak. Jadi Singapura tuh ya luar biasa Pak. Ini yang mereka jangan sampai security national security mereka ini ya terpapar oleh orang-orang. Saya tidak masuk ke si UAS ya Pak ya. Bukannya UAS aja Pak. Ya, banyaklah Pak dari negara-negara yang menganut khilafah ini kan ya Pak ya. Dari Suriah, dari Yemen, ya, dari Afghanistan. Itu satu pun Pak, itu bukan double lagi Pak, sudah triple Pak. Ya, checkingnya itu kalau masuk ke wilayah itu. Tuh. Yang ketiga Pak, semua perwakilan asing yang di Jakarta ini Pak, mereka itu punya mata telinga Pak. Intelijennya itu bergerak Pak, tiap detik, tiap menit. Ya, khususnya negara-negara yang memang sekarang ini kan yang paling laten ini kan masalah radikalisme ini kan Pak. Jadi untuk ASEAN contohnya, itu sekarang Thailand aja Pak. Itu lagi ada masalah itu di selatan kan Pak, yang ingin mendirikan negara Syariah Islam di sana Pak. Kemudian di Filipina juga Pak. Kalau Indonesia udah jelas ya Pak ya. Malaysia boleh dikatakan beliau bebas lah masuk Pak ya. Tapi negara-negara yang saya sebutkan tadi Pak, Filipina, Thailand ya Pak ya, Singapura ini sangat ketat Pak di ASEAN ini Pak. Jadi kita jangan terlampau berpicik ya, mengatakan boykot. Saya baru masuk ke sektor ya tenaga kerja kita yang bekerja di Singapura Pak. 50 ribu mau dikemanakan nih Pak kalau terpapar? Bisa habis rumah tangga orang-orang Singapura sana kan Pak. Ya. Jadi itu baru satu sektor yang sampaikan kita tadi, seperti Ibu tadi bilang masalah investasi itu dari sini aja Pak. Kita membutuhkan mereka Pak. Ya. Belum lagi yang profesional ya Pak, expatriate kita yang di Singapura yang bekerja, luar biasa Pak di Singapura itu. Jadi jangan terlalu picik, dan dengan terang benderangnya ini statement dari Menteri Luar Negeri Singapura, sebenarnya semua negara berdaulat Pak, tidak wajib menyatakan alasannya Pak, tapi karena kita hubungan begitu baik, diplomatiknya G2G dengan Singapura, dan saya rasa kemarin mungkin Menteri Luar Negeri kita meminta supaya dubesnya menyampaikan, karena kan sudah lagi rame nih oleh orang yang tanda kutip kelompok yang ingin mengganti merah putih ini kan Pak. Sekarang bisa dibaca Pak, siapa orang-orang yang sudah terkontaminasi Pak. Setelah pemerintah Singapura menyatakan statementnya bahwa orang yang dilarang masuk ini ya adalah terindikasi menyampaikan ajaran yang Bapak tadi sampaikan itu ya Pak ya. Jadi,
Sekarang kita lihat sudah banyak sekarang di TV-TV yang mengadakan prime news ini kan Pak. Bisa kita baca siapa yang merah putih, siapa yang tidak kan Pak. Dari dulu kan orang-orangnya ini Pak. Tapi kan nggak ada artinya kan Pak. Mereka makan pajak kita, makan uang dari kita, ya, terima gaji dari parlemen. Kadang-kadang saya juga sebagai orang yang awam ini kadang-kadang melihat mereka ini gimana cara berpikirnya kan Pak. Ya. Dia tidak melihat secara global mengenai NKR ini kan Pak. Bahwa pemerintah Jokowi ini sudah 7 tahun ya melakukan pekerjaan yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya Pak. Ya. Memang sekarang ini kan Indonesia ini ibarat kalau saya bilang ya Pak Pavel, kita ini udah seperti cancer stadium 3 Pak. Waktu Pak Jokowi ya megang tongkat estafet ini. Ya. Iya, betul. Paling besar itu korupsi Pak. Yang kedua ini radikalisme. Ini aja yang digoyang Jokowi ini Pak. Oleh orang-orang, sekelompok orang ingin menggantikan Pak. Tapi puji Tuhan 7 tahun kan dia melakukan yang terbaik ya Pak ya. Dia membangun infrastruktur ya di negara-negara yang selama ini ya termarginalkan. Ya, kita nggak boleh tutup mata juga kan Pak. Ya. Jadi yang saya maksud di sini Pak Pavel ya dan teman-teman sekalian, mari kita untuk 24 ini Pak, ini sudah tahun politik. Jangan sampai kita terkecoh Pak. Ini sekarang boleh dikatakan stadium 3 udah stadium 2 nih oleh Pak Jokowi ini Pak. Jangan sampai nanti ya kita salah memilih. Ya. Siapa orang yang tidak memakai politik identitas, itulah yang kita pilih. Bapak mungkin sudah tahu lah siapa yang sekarang ini lagi rame di marketplace kan Pak. Itu yang harus kita perhatikan Pak. Jangan sampai tongkat estafet dari Pak Jokowi ini ya kita berikan ya kepada the wrong man. Itu loh Pak Pavel ya. Sangat bahaya. Mahal harga loh Pak. Ya. Bagi saya sih Pak, kalaupun khilafah ini ya eksis ya Pak, bagi saya nggak ada masalah Pak. Saya bisa balik ke Tapanuli Utara, ya Pak Pavel ke Tapanuli ke NTT, Bali merdeka, Papua sekarang yang mau dimekarkan jadi berapa? Jadi 5 kan nih Pak kan? Ya bisa merdeka. Kalimantan ada beberapa provinsi. Ya ini semua negara-negara yang saya sebutkan tadi itu negara yang luar biasa sumber alamnya kan Pak. Tapi percaya Pak, tidak akan mungkin Pak NKRI ini. Ya. Ini mereka ini kan memang yang otaknya sudah dicuci kan Pak. Tapi dengan ada kejadian dari UAS ini, ya makin ya orang-orang yang uneducated ini, ya sudah mulai mereka berpikir Pak. Oh begitu rupanya ya. Ini kan bukan lagi hanya channelnya Pak Pavel, seluruh dunia loh Pak. Ya, seluruh dunia sekarang. Jadi bukan hanya Pak UAS, ada beberapa itu udah mereka terdetek itu Pak. Itulah tugas intelijen dari masing-masing perwakilan di Jakarta ini Pak. Mereka tidak mau national interest-nya terganggu karena aliran agama yang sesat-sesat begini kan Pak. Ya, jadi mudah-mudahan Pak, khususnya untuk kita juga, ya, yang khususnya yang untuk gembala-gembala yang 3 gembala yang kemarin kita diskusi ini juga, marilah sadar, ya. Ini sangat mahal harganya Pak. Sudah jelas, ya, itu adalah politik identitas oleh seorang oknum yang kemarin memberikan apapun namanya itu boti, ya, itu sudah salah kaprah kalau saya bilang, sudah salah kaprah, ya. Saya minta izin kepada teman-teman ya, kita jangan terlampau masuk ke dalam fanatisme, ya, agama, sinode, ya. Bagi saya itu izin, maaf, itu semua bullshit Pak. Itu udah pakai self-center. Mari, ya. Pada tiga gembala ini. Kalau dia kemarin terima uang tanpa ada no statement, ya, dia kan punya bendaharawan sinode, udah cukup, nggak ada masalah kok Pak. Sejak zaman Ahok Jokowi ini sudah tergulir kok dana ini Pak. Tapi kenapa 3 gembala ini dia mengucapkan statement bahwa orang yang memberi ini adalah nasionalis? Bullshit kan itu kan Pak. Mari kita doakan pemimpin yang akan yang masa depan yang nasionalis. Bullshit. Ini kan ada jejak rekam dari 2017, ya. Jadi mari sadar gembala-gembala, ya. Mari teman-teman kita yang selama ini mengkultuskan, ya, tinggalkan itu Pak.
Ya. Saya itu nggak percaya lagi Pak, kalau udah gembala masuk ke dalam hal begini. Ya, itu bukan lagi firman Tuhan yang disampaikan, ya, bukan lagi Holy Spirit, itu udah Holy Mammon itu Pak, udah self-centernya Pak. Ini udah tahun politik dia bermain di situ kan Pak. Ya. Itu aja Pak Pavel. Thank you kalau ada kata-kata yang agak sedikit. Thank you ya Pak ya. Sorry. Baik, luar biasa. Gak apa-apa, kita di sini selalu memberikan ruang untuk beropini, menyampaikan pendapat ya. Terlepas ada yang sudah yang tidak setuju ya, kita santai aja menanggapi semua ya. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih Pak Jaltubing untuk masukannya. Luar biasa, silakan. Aku percaya. Smile. Salam waras. Shalom, Bung Smile, Bung Pavel, bravo Bung Pavel, Bung Bravo, Piong, bravo. bravo, luar biasa, angkat terus, nggak apa-apa lah kalau dia kemudian jadi viral, jadi tambah followernya nggak apa-apa lah, tapi kita juga terus suarakan kebenaran ya, jadi diinikan terus ya, dikawal terus, mas saya supaya ada penyeimbang ya, soalnya dari pagi itu dari seberang juga membangun framing ya, penistaan ulama lah, kemudian Islamfobia lah, segala macam gitu ya. Jadi ya berharap channel-channel seperti Pak Piong dan Bung Pavel ini terus menjadi penyeimbang gitu dan channel-channel yang lain. Dan saya mulai dulu dari ininya ya, dari kasusnya ini. Baru dapat juga, cuma saya nggak tahu gimana sharingnya, saya cari dari berita juga nggak ada. Ternyata itu di sebuah seminar dikatakan juga Menteri Dalam Negerinya itu bilang bahwa mereka juga pernah menolak 2 orang pendeta masuk Singapura. Jadi maksudnya ini Singapura bukan cuma satu agama saja begitu. Jadi agama lain pun yang dianggap bisa mengganggu stabilitas mereka juga dicekal gitu loh. Jadi ini cuma saya nggak tahu, coba saya dapat dari grup WA gitu. Nah mungkin lewat corong ini kalau ada yang tahu gimana cara membaginya, silakan gitu, ada yang tahu beritanya. Jadi maksud saya nggak usah lebay lah, nggak usah alay lah begitu, merasa diri paling penting gitu ya, ketika tidak diizinkan masuk ke rumah orang, kok ngajak-ngajak orang lain gitu ya. ya sudah, introspeksi diri saja begitu. Selanjutnya lebih baik memberikan ceramah-ceramah yang lebih membangun semangat kemanusiaan ya, daripada semangat perpecahan gitu. Terus kalau dari Singapura juga dari konteks lain juga ada juga pendeta gereja besar juga ditangkap gitu loh, dan nggak ada yang namanya kriminalisasi pendeta atau kriminalisasi rohaniawan, nggak ada, karena memang kasusnya itu waktu itu penggelapan ya, kena juga dia. Pendeta di Singapura juga ada yang ditangkap karena kasus uang begitu ya, kayak gitu. Jadi ya ini aja lah, kita tempatkan masalah pada posisi yang benar gitu, jangan ditarik-tarik ke ranah yang lain. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang mencoba menarik-narik ini ke ranah, apalagi ke negara, sentimen agama, Islamfobia, ya janganlah, nggak ada kaitannya begitu. Itu hak dia, negara, untuk melindungi kedaulatannya dan juga stabilitas masyarakatnya begitu. Jadi sekali lagi bravo Pak Pavel, Pak Piong, angkat terus untuk hal ini, dan berharap kita sama-sama kawal NKRI ya, untuk terhindar dari paham-paham yang radikal. Nah, terus yang kedua, saya agak terganggu juga kalau kemudian di Indonesia ini katanya akan disuarakan ya Bapak-bapak ya, tentang undang-undang Islamofobia ya. Mudah-mudahan ini tidak dijadikan momentum ya, karena muncul ini semangat sekarang untuk muncul Islamofobia katanya. Saya pikir di Indonesia ini mayoritas kok mereka bisa fobia gitu loh. Siapa yang fobia sama mereka gitu kan. Ada juga orang Kristen selama ini terintimidasi dan terteror kan. Kok tiba-tiba sekarang mereka yang merasa difobiain gitu kan di Indonesia gitu. Nah buat saya ini sekali agak absurd ya, agak tidak masuk akal kalau kemudian karena mereka ada di parlemen mencoba menggulirkan yang namanya Islamofobia itu. Saya pikir terlalu berlebihan. Kalau di Amerika itu muncul karena memang mereka mengalami langsung kan 9/11 gitu ya. Wajarlah kalau mereka fobia, trauma gitu ya, dan pemulihannya lama. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia harusnya orang Kristen yang fobia, yang ketakutan gitu loh. Atau Ahmadiyah mungkin. Bukannya malah mereka yang merasa difobiain gitu ya. Jadi mudah-mudahan lewat corong ini juga kita bisa menangkal juga nih
coba-coba untuk memposisikan sedikit-sedikit ulamanya atau ajarannya dinista gitu. Harus tepatkan masalah pada tempatnya gitu. Jangan ditarik-tarik ke isu agama, sentimen agama yang hanya sekedar untuk memicu emosi orang. Jadi terima kasih untuk Bung Pape, Bung Pion yang sudah mengangkat ini, dan berharap jalur YouTube ini menjadi penyeimbang ya untuk ketahanan NKRI sekarang maupun di masa akan datang. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo? Pak Pavel lagi ada tamu itu sepertinya. Oh, ya. Pak Piong. Silakan. Monitor Pak Piong. Lanjut Pak Timothy, lanjut. Ya. Oke, makasih Bang Pavel dan Pak Piong ya. Selamat siang buat kita semua ya. Selamat bekerja yang masih beraktivitas dan selamat melayani ya. Saya yang paling tergugah ya, yang paling saya soroti Pak Pavel dan Bang Piong. Saudara Abdul Somad ini dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Segregasi ini adalah perpecahan. Apakah begitu? Ya. Kita sudah tahu semua bahwa ujaran ya fitnah-fitnah dari saudara Abdul Somad ini kepada Kristen itu jelas-jelas kok di dalam videonya, dalam ceramah-ceramahnya. Jadi memang ini anak ya oleh kita semua dan juga oleh Singapura, dia dianggap menyebarkan ajaran yang ekstrim, yang radikal, yang mengarah kepada kebencian. Contoh, di salib ada jin. Itu adalah ekstrim. Jadi kita tidak usah kita terlalu lebay dan kita harus terima itu. Memang pernyataannya seperti itu. Nah, hal-hal pernyataan yang seperti ini yang segregasi tadi dalam perpecahan itu dianggap bangsa-bangsa lain yang toleran dengan pri-kemanusiaan dan kemanusiaan dianggap berbahaya. Nah, karena di negara-negara lain yang aman dan sejuk itu, yang penuh damai sejahtera seperti Singapura dan yang lain juga, nggak ada yang seperti itu. Nah, barangkali kita di Indonesia, karena setiap hari mungkin hari-hari kita dengar, sehingga kita menjadi matang berdemokrasi. Sehingga kuping kita dianggap aja itu kotoran atau apalah, nggak ngerti lah gitu, atau sampah yang kita tidak perlu harus kita masukkan dalam hati. Tetapi perkataan itu sebenarnya adalah perkataan yang ekstrim dan segregasi. Nah, karena di negara lain, perkataan itu adalah perkataan yang tidak pernah mereka dengar. Ketika ada orang di negara lain yang mengatakan itu mereka wajar. Dan menurut saya Singapura yang punya kedaulatan, yang security system yang merupakan sangat baik dan kedaulatannya, mereka harus melindungi juga rakyatnya. Jadi bagi saya Abdul Somad ini harus berkaca itu. Ya, seharusnya jangan pergi ke negara kafir lah. Dia kan menyebut bahwa di luar agamanya itu adalah kafir, ajaran agama lain, termasuk 4 alasan tadi yang dilakukan Singapura. Lagi juga ngapain pergi ke negara kafir? Kan? Udah tahu semua mayoritas, hampir semua Singapura itu adalah Kristen tuh yang takut Tuhan dan negaranya maju. Sistem pendidikan yang nomor 5 terbaik di dunia itu, bahkan lebih kali. Negara yang kecil tapi sangat makmur. Ya, lagi juga ngapain diri ke negara-negara kafir. Ya, jadi seharusnya Abdul Somad ini, Bro Piong dan Bro Pavel 88, seharusnya pemerintah juga jangan terlalu ria mengomentari ini. Biarkan saja lah, ini kan nggak ada apa-apanya ini. Ada sebagian orang aja yang radikal-radikal, yang menganggap ini ulama-ulama besar. Saya yakin hampir, saudara-saudara kita dari yang Demokrat juga banyak sekali menolak ini kok. Nggak perlu sebenarnya terlalu dibesar-besarkan.
ya orang-orang ini. Karena memang orang-orang ini nggak juga apa, coba kita lihat di negara kita ini. Kerjanya ceramahannya mengubar kebencian, mengubar apa segala macam. Bukannya menyejukkan ceramah-ceramah yang indah, yang penuh kasih, yang memberikan persatuan, kesatuan, mengikat kita di dalam satu bangsa, satu negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, tetapi selalu mengabarkan dalam tanda kutip ajaran-ajaran yang radikal ekstrim, yang selalu menyenggol ajaran-ajaran Kristen di setiap ceramahnya itu. Ya, saya rasa ya negara Singapura punya kedaulatan penuh atas negaranya di dalam melindungi hak rakyat, seluruh rakyat yang ada di sana. Ya, ini aja nih. Mohon maaf ini Pak Piong, ini aja nggak tahu diri pergi ke negara kafir. Mengkafirkan negara orang, mengkafirkan orang, tapi pergi ke negara kafir, nggak tahu diri. Ya, saya Timothy, ya jiwa saudara Abdul Somad saya cintai, saya kasih. Tapi pernyataan, sikap, perkataan, tingkah laku, tindakan setiap ceramahnya sangat saya benci. Ya, tindakannya loh ya, perkataan-perkataannya itu, ya, bukan perkataan yang menyejukkan. Ya, tetapi kita tidak boleh ya apapun yang dia lakukan ya biar aja lah urusannya dengan Tuhannya itu. Demikian Pak Piong, Pak Pavel, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Timothy ya, luar biasa ya, makanya sudah waktunya ya para penceramah, pendeta maupun ustadz, ceramahlah yang membangun bangsa ini ya. Ya fokuslah untuk mengajar umatmu untuk tahu bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Itu aja dulu yang paling mendasar. Ya. Kalau Anda ajarkan dengan baik, maka negara dia aman. Ya, dan memang ya sudah waktunya memang ya negara ya dengan agama itu harus politik dengan agama itu dipisahkanlah. Ya kan? Jangan sampai ada ustadz yang justru berpolitik. Ada pendeta justru yang berpolitik. Nah, inilah berbahaya negara kita ini. Ya, jadi fokuslah ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Silakan Pak Roti Hidup. Iya, shalom Pak Pavel, Pak Piong, apa kabar semua? Pak Roti Hidup? Lama tak jumpa ini. Iya, apa kabar? Lama sekali. Kabar baik Pak Pavel dan Pak Piong dan teman-teman semuanya. Ya, saya dari tadi menyimak tentang Ustadz Abdul Somad ya yang dicegat di Singapura dengan alasan beliau bahwa mungkin mau jalan-jalan kali ya. Terlepas dari itu semua, saya merasa ada tadi yang saya dengar dari Ibu Hadasa bahwa kita berada di penghujung dunia yang segala sesuatunya bisa kita akses di mana saja dan semua informasi tentang diri kita, pribadi lepas pribadi itu tidak dapat lagi untuk kita tutupi. Kita bisa menutupi semuanya itu kecuali kita hidupnya mungkin tidak mengenal namanya HP Android dan sebagainya. Saya cuma mau tanggapi sedikit dan memberikan saran sedikit kepada Somad bahwa ada baiknya sebelum saudara melakukan satu perjalanan atau kunjungan ke satu negara, sebaiknya pelajari dulu, berkaca kembali dulu kepada hal-hal yang pernah dia lakukan di Indonesia. Yang kita tadi Pak Timothy katakan bahwa dia pernah mengatakan bahwa di salib ada jin, ya mungkin itu yang menjadi tolak ukur bagi Singapura untuk tidak mengizinkan dan tidak memperbolehkan orang-orang seperti itu untuk memberitakan kabar yang mungkin meresahkan satu sama lain, karena kita tahu semua bahwa negara Singapura adalah negara yang aman, negara yang penuh dengan cinta kasih, negara yang seluruh lapisan masyarakatnya hidup dalam toleransi. Yang mereka urus setiap hari itu yaitu bagaimana mereka harus memajukan mereka punya
negara. Tidak heran kalau tadi Pak Timothy katakan bahwa Singapura adalah pendidikan terbaik di dunia urutan kelima. Nah, yang herannya kita Indonesia ini negara yang besar, negara yang luas, penuh dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Tapi yang saya rasakan, yang saya lihat, justru kekayaan yang melimpah itu kita gunakan untuk saling membenci satu sama lain. Kekayaan yang begitu meluas itu bukan diupayakan untuk membangun segala sesuatu untuk kita bisa menyaingi Singapura. Tapi justru kita jadikan negara yang kaya raya ini penuh dengan kebencian, permusuhan, perpecahan, dan sebagainya. Itu yang saya lihat selama ini terjadi di negara kita. Nah, satu kebijakan yang positif yang diambil oleh Singapura untuk mencegah si Somad ini, saya rasa ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia. Bisakah pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama terhadap baik setiap oknum, baik itu pendeta, baik itu ustadz atau siapapun yang berani mengatakan hal yang bersifat provokasi terhadap satu kelompok atau ke kelompok lain, itu harus langsung dicegah. Jangan sampai dengan satu orang membuka satu kalimat pertamanya seperti ini, kalimat orang berikutnya pasti sudah akan panjang sekali dan kita tidak tahu. Nah, yang saya jujur saja yang saya lihat selama ini orang-orang yang di mimbar-mimbar, di masjid-masjid yang selalu memberikan berita provokasi itu, satunya itu Abdul Somad. Itu yang pertama. Yang kedua itu si laki-laki siapa ini? Yang Manado, siapa lagi namanya? Yahya Waloni. Yang ketiga ini yang ngaku-ngaku bilang mantan sekolah pendeta Kristen, yaitu si Kainama. Felix. Oke, nama. Nah, terus Felix Xiao. Nah, untuk saya pribadi, Anda mau berteriak sampai kerongkongan Anda putus patah pun juga, saya pribadi dan kami orang Kristen tidak peduli. Karena bagi kami itu mau kalian bakar gereja atau apapun, kami nggak peduli. Karena bagi kami itu baik Allah yang terutama itu adalah hati, adalah tubuh kami, bukan bangunan. Jadi, tapi perlu kalian ingat, apapun yang kalian katakan hari ini terhadap orang Kristen, seluruh mata di dunia akan tertuju kepada kalian. Dan mau usaha apapun yang kalian lakukan untuk berkunjung kepada satu negara, percaya tidak percaya, saudara pasti akan diberhentikan. Seperti yang sekarang yang terjadi pada Abdul Somad. Jadi belajarlah. Berikanlah ceramah yang menyejukkan. Berikanlah khotbah yang betul-betul mempersatukan, mendukung pemerintah. Jangan sedikit-sedikit kafirlah, inilah, pemerintah inilah. Itu bagi saya sudah nggak benar. Oke, mungkin itu saja Pak Piong dan Pak Pavel. Selamat sore, Tuhan memberkati. Baik, oke, roti hidup. Terima kasih. Kita lanjut dulu, silakan. Cungkir balik. Silakan Pak Cungkir. Cek mic dulu Pak. Ya, silakan. Dapat dengar? Ya, silakan. Halo? Oke, lanjut Pak. Ya, kalau kita sudah bicara si Wasma, sudah jelas lah. Makanya kalau cara berpikir kita itu di Indonesia sama Singapura harus pikir balik. Ini bedanya jelasnya kan. Di Indonesia digadang-gadang manusia koplak seperti ini. Tapi kalau di Singapura masih sedikit indikasi, sudah cepat ketahuan. Ini yang kelebihan, yang salah mana? Indonesia, negara Indonesia atau Singapura? Mari kita merenung. Jadi otak-otak bangsa ini, kita ini juga di Indonesia harus merenung sekarang. Dengan kejadian ini,
Kita harus merenung. Kita lihat itu Spadi Licon, apa reaktif sekali dia membela Siwas. Emang Siwas rupanya apa yang sudah diperbuat untuk negara ini? Bikin kacau. Kalau saya lihat statement daripada kantor imigrasi itu benar, karena itu Singapura sudah tahu di sana masyarakatnya heterogen, tidak mau mereka ada gangguan. Karena mereka sudah tahu kualitas daripada Siwas ini. Siapa dia? Di Indonesia aja dia nggak ada kayak hebat. Padusial diproses. Justru dengan kejadian ini putus-putus, Pak. Pak, suaranya sedikit tersendat-sendat. Signal ini ya. Oke lah. Saya lagi di jalan ini, jadi signal putus-putus ini. Oke, saya kira. Apa masih dengar kah? Halo? Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Putus-putus kah, Pak? Putus-putus? Sudah, silakan. Oke lah. Jadi kita lihat itu di Indonesia aja dibangga-banggakan. Justru dengan kejadian ini Indonesia introspeksi diri. Sekarang sudah kita lihat mana yang manusia apa. Bahkan juga di sini kita lihat Indonesia sudah aneh. Para gembala juga berpolitis, melakukan pembenaran. Seolah-olah udah hebat, mau muter balikkan omongan. Nah, ini Indonesia sudah betul-betul prihatin kita. Semuanya jago omong semua. Hebat. Jadi inilah salah satu hal dalam tanda akhir zaman semuanya. Tapi dengan hal begini kita lihat reaksi apa ini? Reaksi para politikus di Indonesia. Kita lihat bagaimana konyolnya. Apa sih Siwas? Apa sih kredit apanya? Apa sih dia di Indonesia ini sebagai dia punya apanya? Makanya ini harus disadari. Makanya pemerintah sudah harus mereview lagi dengan kejadian ini supaya kelihatan jelas bagaimana sekarang. Sudah saja bertindak kalau NKRI ini mau memang terus bertahan, sudah harus segera bertindak. Sudah harus segera. Tidak bisa lagi didiamkan. Negara luar saja sudah bisa membaca. Emang Intel luar lebih hebat daripada Intel Indonesia? Masa Intel luar yang mengamati dari luar bisa mengetahui Intel Indonesia tidur? Yang benar aja. Kejungkir balik semua otak itu. Makanya kita bersuara. Intel luar bisa melihat mengamati dari luar bagaimana sepak terjang daripada si Hua. Masa di negara sendiri nggak bisa melihat, bahkan MUI membela-bela. Ini kita prihatin sekarang ini, prihatin. Makanya kita umat Kristen sekarang mari bersatu. Jangan melakukan yang sok bertindak merasa paling benar semua. Kita lihat sekarang di channel-channel merasa paling benar. Merasa hebat semua. Ini introspeksi diri ini untuk kita bangsa rakyat. Bangsa Indonesia, khususnya kita umat Kristen. Mari kita berkaca dulu semua. Jangan jago hanya ngomong doang. Seolah paling pintar sendiri dengan membuat statement pembelaan. Orang berargumen, hargai saja orang berargumen. Jangan dipoting-poting. Seolah paling benar. Jadi ini introspeksi supaya kita tahu. Jadi yang jelas udah jungkir balik memang. Intel luar negeri bisa mengetahui sepak terjang daripada si Somad. Tapi Intel Indonesia sendiri apa kerjanya? Mari kita. Terakhir saya mengatakan untuk NKRI, mari kita bersatu. Mari berdoa. Jangan kalau jadi gembala, jangan jadi gembala pengkhianat. Kira begitu supaya kita terus menjadi garam, tunjukkan, satukan kata dengan perbuatan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pavel 88, saya lagi di jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.
Ya, kita dulu penghujung acara ini. Silakan Pak Piong, ada tambahan? Closing statement silakan. Iya, mungkin sedikit karena sudah lengkap ya dari saudara-saudaraku semua. Jadi kembali lagi kita tidak usah berlebih-lebihan ya, terutama ya pemerintah dan dewan juga tidak usahlah komentar-komentar masuk ke dalam situasi penolakan Singapura terhadap UAS. Kan sudah di negara-negara mana juga sudah ditolak gitu. Jadi sudahlah, kecuali dia hanya satu ini Singapura menolak, negara lain dia diterima, sudahlah. Emang sudah di mana-mana ditolak kok. Di dalam aja juga ada di beberapa daerah ditolak. Jadi tidak ada spesialis kewarganegaraan di Indonesia ini. Di muka hukum, di muka pemerintah, semua warga negara adalah sama. Disitulah bukti. Jadi kalau dia minta dukungan, dia minta untuk boykot, siapa Anda? Apa kata Bu Janda? Emang lu siapa? Kata Bu Janda. Kan begitu. Jadi jangan direspon lah ya, jangan direspon. Tetapi memang ini harus kita lawan ya, terutama tentang khilafah ini. Dan tadi Pak Papel sudah tampilkan videonya, video bahwa UAS juga menyatakan untuk penegakan khilafah. Ya, jadi ini memang berat ya bagi mereka, tetapi tetap aja kita harus waspada karena bagaimanapun NKRI ini harus kita jaga, harus kita rawat terhadap orang-orang seperti ini. Buktinya mereka orang-orang yang penganut-penganut khilafah ini sudah ditolak di berbagai macam negara. Jadi lebih baik menurut saya kalau ceramah-ceramah bukan saja kepada ustadz ulama, tetapi pendeta juga kepada agamawan dari agama manapun, coba berkhotbah ataupun berdakwah dengan baik, dengan santun, jangan menghakimi orang, jangan menjelek-jelekan ajaran orang. Kalau tidak, ajaranmu dijelekkan lagi, kan begitu. Pasti negara ini akan aman gitu. Ya kalaupun misalnya ada yang mau pindah, ada yang mau murtad, ya biarin aja ada yang murtad. Ada yang mau mualaf, ya biarin aja. Kenapa dilarang? Orang mencari surga di sini kok. Kenapa dilarang? Orang mau mencari keselamatan, biarin saja. Anda mau bunuh, siapa hak Anda? Kenapa tangan Anda mau dilumurin darah? Hak apa Anda untuk membunuh sesama manusia? Kejadian yang di Afrika, di Nigeria, itu kan mengerikan. Hak siapa itu untuk membunuh, membakar seorang perempuan yang mungkin dia salah berbicara? Kenapa tidak dimaafkan? Tuhan saja memaafkan kok. Tuhan kita ya, Tuhan Yesus Kristus gitu. Mengampuni. Nah itulah bedanya ya. Jadi kekristenan itu kembali lagi mengajarkan untuk kita mengasihi. Tuhan Yesus datang untuk mengasihi. Bukan membawa pedang. Bukan membawa darah. Ya, dia hadir supaya keselamatan itu ada, supaya ada ketenangan di dalam jiwa manusia untuk mengikut Kristus dan boleh mencapai surga, keselamatan yang dijanjikan. Jadi bukan hanya promosi, bukan hanya angan-angan, tetapi ini suatu janji yang pasti ditepati karena Tuhan sendiri yang berjanji. Jadi kalau ada yang mau murtad, ya mau mualaf, ya sudahlah. Itu memang karena dia sudah temukan jalan kebenaran gitu. Kalau dia sudah mualaf, ya sudah biarin aja. Ngapain mau kita kejar-kejar? Ya enggak lah. Orang Kristen nggak ada tuh kejar-kejar. Orang Kristen nggak ada. Jadi saya rasa kalau semuanya ini berjalan dengan lancar, tidak ada yang rese, ya, tidak ada yang baper, saya rasa Indonesia ini akan aman dan akan maju, saudara-saudaraku semua. Kalau kita aja berkutat di sini, ya, si UAS minta pertolongan, lalu dibela, lalu akan ada demo ke kedutaan besar Singapura. Hanya berkutat begitu saja, demo. Kapan majunya? Singapura kecil begitu kok bisa dia menjadi negara perdagangan terbaik? Coba mikir gitu ya. Jadi itu aja Pak Pavel. Semoga kejadian ini menyadarkan kita bahwa di hadapan pemerintah, di hadapan negara, masyarakat, rakyat itu sama. Di hadapan hukum juga sama. Jadi jangan dibeda-bedakan. Kalau kayak begini kan saya cemburu Pak Pavel. Kalau saya ditolak oleh Singapura, seandainya saya tidak ada sesuatu,
saya ditolak, lalu saya tidak disamakan dengan UAS ini, nggak bisa dong. Saya juga warga negara, bayar pajak juga. Nggak bisa. Saya minta harus boykot. Lah siapa saya? Nggak bisa begitulah. Sama di hadapan hukum, di hadapan pemerintah, di hadapan negara, sama lah semua rakyat Indonesia. Jadi janganlah ambil sesuatu yang berlebihan. Ya, pemerintah, menteri atau siapapun DPR, janganlah. Sama di hadapan hukum. Kalau memang itu bagi negara Singapura, Anda itu penceramah yang ekstremis, sudah dinyatakan oleh Departemen Dalam Negeri Singapura, ya sudah. Memang itu kenyataannya, pahit. Tetapi itulah kenyataannya. Indonesia, bagaimana rakyat, terutama kita yang mendengar ini bagaimana? Ya malu. Masa sadis banget sih ada di dalam Indonesia ini penceramah yang sudah dicap oleh Singapura seperti ini. Ngeri. Ini kan ngeri Indonesia, membawa Indonesia juga. Nah, ke depan ini cobalah berubah ya, jangan seperti inilah. Itu aja Pak Pavel. Baik, oke. Masih ada tambahan sebelum kita akhiri, silakan kawan-kawan. Izin tambah dikit, Bang Pavel, boleh? Ya, silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Singapura telah mengusir nih. Ya, kata orang apalah yang saya tahu saya dideportasi, diusir. Ya, kita harus terus melawan juga. Dalam arti bukan melawan dengan fisik teman-teman ya. Menolak pernyataan. Pernyataan loh teman-teman ya, tolong dipahami. Ceramah-ceramah yang keluar dari mulut somat. Yang seringkali mengandung ekstrim dan radikal. Yang mengarah kepada khilafah. Ya, itu tidak boleh terjadi di negara kita. Sekali lagi Singapura, thank you banget ya. Anda sudah mewakili kekristenan. Ya, saya pribadi lah. Anda sudah mewakili saya pribadi, Timothy. Jangan nanti kalau Capiong nggak benar ya. Saya ralat ya. Anda sudah mewakili saya. Ya, mengusir somat dari negara Anda ke negara saya. Ya, biarkanlah negara Indonesia menerima dia. Tanah-tanah di luar Indonesia biarlah menolak dia di seluruh kolong langit ini. Karena dia tidak pantas hidup di negara-negara yang penuh kedamaian. Damailah negeriku. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makasih Pak Bung Pavel dan Pak Piong, teman-teman. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Hasil. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan Ustadz. Oke, terima kasih semuanya sudah join. Yang di live chat, ya bantu dong di like video ini ya. Jangan lupa like, dan banjiri komentar dengan komentar yang waras tentunya. Terima kasih Pak Piong, Bang JL Tobing, Pak Jungkir Balik, Pak Timothy, aku percaya, Smile Roti Hidup. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Bang Pavel. Tuhan berkati dan Tuhan berkati Bang Pavel dan Pak Biong dan teman-teman semua. Bravo Bang Pavel. Bravo.